Kalau kita menjadikan pemain, basicnya harus kuat dulu begitu, kuat dulu. Bagaimana kuatnya? Di tekniknya kuat, oke, fisiknya belum boleh dipisik begitu kan. Tapi dengan attitude-nya, mentalnya harus ditanamkan dari kecil begitu. Karena udah banyak kepentingan di sana gitu. Bulan-bulan pertama hari Selasa sama Jumat nggak bisa dipakai. Sekarang tambah lagi Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu nggak bisa. Bagaimana PSP ini bangkit lagi, dan untuk saat ini bagaimana PSP ini naik ke Liga 2 begitu. Setelah Liga 1 dan Liga 2 mulai bergulir, maka giliran Liga 3 menunggu kepastian dari PSSI. Tim-tim peserta Liga 3 pun mulai mempersiapkan diri menghadang Liga Kasta ketiga sepak bola nasional tersebut. Memasuki tahun 2021 ini, semangat baru mulai muncul. Penunjukan Coach Delvi Adri sebagai pelatih PSP Padang menandai sebuah perjuangan kembali digaungkan. Simak wawancara eksklusif Minang 1 dengan pelatih PSP Padang Delvi Adri. Patage kudo-kudo, Merdeka Minang menjelang Liga 3. Iya, terima kasih. Motivasi kita ya sebagai ditunjuk sebagai head coach PSP. Kita tim pelatih semua ya, tim pelatih dan juga dibarengi oleh pemain-pemain PSP. Kita bertekad untuk mengangkat PSP ini supaya masuk ke Liga 2. Jadi kita dihubungi oleh pengurusnya PSP, dan saya meminta supaya harus fokus di PSP. Ternyata dengan keluarnya surat wali kota ke Dirut Semen Padang, akhirnya dikabulkan oleh Dirut Semen Padang, dan saya fokus 100% di PSP. Artinya apa? Artinya saya mengabdikan diri untuk daerah, mengabdi untuk daerah ini, bagaimana mengangkat PSP ini ke jenjang yang lebih tinggi, itu ke Liga 2. Ya. Kronologisnya pertama pengurus PSP ya itu melalui sekum datang ke kita kepada saya dan meminta membantu PSP menjadi head coach-nya di PSP untuk Liga 3 saat ini. Tapi saya waktu itu hati nurani saya, karena saya besarnya dari PSP, awalnya dari PSP ya. Saya PSP junior ini 84 tahun 84 dan 85 ya, 85 itu junior. 84 itu invitasi PSP di Jakarta juara 4, dan 85 Suratin Cup juara 2. Terus 86 saya juga langsung ke senior, dan waktu itu PSP turun ke Liga 1 dan saya masuk ke Semen Padang awalnya kan gitu Pak. Jadi dengan keseriusan pengurus dia melalui ketua umumnya Pak Wali Kota membuat surat langsung ke Dirut Semen Padang. Dan akhirnya Dirut Semen Padang mengabulkan permintaan tersebut sampai dispensasi saya sampai Februari. Sehingga akhirnya saya dimutasikan ke PT Kapasirah akhirnya. Karena yang membawahi sepak bola atau apa itu PT Kapasirah. Nggak mungkin saya sebelumnya kan di CSR gitu ya, di CSR. Nggak mungkin nanti datang audit nanti SOP-nya berbeda. Iya, bermasalah. Maka saya dipindahkan ke unit PT Kapasirah sekarang. Iya, kita menyikapinya ya. Saya tekankan kepada para pemain, seluruh pemain ya, usaha dan kerja keras.
Itu adalah kunci pertama. Usaha, kerja keras, disiplin, dan juga jangan lupa berdoa kepada Yang Kuasa. Ya, kalau kita usaha dan kerja keras, tapi kalau niscaya hasilnya akan, insya Allah akan baik. Ya. Iya, betul. Iya, kalau program ya pelatih itu yang mempunyai kan ada tiga komponen inti ya sebenarnya ada apa? Ya, itu persiapan itu ada persiapan umum ya. Namanya persiapan umum itu lebih banyak kepada fisik ya, 60% ke fisik. Kemudian persiapan khusus sifatnya, persiapan khusus itu udah masuk kepada teknikal dan taktikal. Kemudian ada prakompetisi namanya. Prakompetisi itu dengan uji coba. Jadi untuk mematangkan tim itulah yang kami lalui. Sudah kami lalui persiapan pertama, kedua, dan ketiga sampai sekarang udah 13 kali uji coba. Uji coba kami lalui. Alhamdulillah hasilnya 12 kali menang, 1 kali kalah. Iya ya, kalau uji coba itu kan begini, kalau seorang pelatih itu minta uji coba kan mulainya dari yang rendah dulu, akhirnya yang sama selevel, dan yang tinggi kembali kepada rendah gitu. Yang kami yang rencananya sih untuk yang lebih tinggi itu kami nggak bisa terkabul karena rencananya PSPS dan 3 naga. Tetapi ada sesuatu hal yang tidak bisa terpenuhi. Akhirnya yang selevel ada 2. Yang selevel itu Persepak sama Teacher United dari Pekanbaru. Nah, itu yang selevel lah, sama-sama Liga 3. Alhamdulillah kami dua-duanya menang. Jadi untuk yang di atas kami mungkin ya nggak bisa gitu. Nah, kami rencananya ke Pekanbaru lawan PSPS dan 3 naga, tapi ada sesuatu hal yang nggak bisa dipenuhi oleh saat ini gitu. Nah. Materi pemain, saya percaya dengan pemain yang ada sekarang, mungkin ada sedikit 1 atau 2 atau 3 orang lagi yang akan masuk. Berita itu sudah insya Allah ya udah benar ya, melalui agennya udah ada deal dengan mereka. Posisinya 1 penjaga gawang, kiper 1 wingback. Ya. Nah, bagaimana? Dan kami mengincar juga 1 yang naturalisasi, nantilah yang main. Nah, yang 1 di bekas di Malang, sekarang penjaga gawang. Main kemarin terakhir di Barito Barito atau klub di Kalimantan dia main. Martapura apa Barito, pokoknya begitu di klub Kalimantan dia aktif kemarin. Yang fullback masih muda tapi udah main di Persiraja kemarin. Evaluasi ya, kami dari tim pelatih mengevaluasi ya bagaimana tim itu proses-prosesnya. Yang penting proses terjadinya gol itu dari mana begitu, dari open play, direct kick, gimana gitu. Ya alhamdulillah kemarin tercipta gol banyak dari open play. Ada free kick mungkin nggak begitu banyak ya. Kemudian yang kita kalau uji coba itu ada kebobolan, berarti kan masih di pemain belakang kita perlu kita benahi kan begitu. Tapi alhamdulillah terakhir uji coba yang ke-13 ya udah dengan skor 8-0, artinya pemain depannya bagus, pemain gelandang dan pemain belakangnya bagus juga gitu. Ya. Ya, kondisi fisik pemain kita ya PSP sekarang alhamdulillah boleh dikatakan udah bisa ya memasuki kompetisinya ya. Karena kita sudah jalan dari 5 Juli dulu ya. 5 Juli udah hampir 2 bulan kita persiapan. Ya insyaallah mereka udah ready begitu. Kita menginginkan karena kompetisi ini ketat ya untuk Liga 3 ya. Artinya hari pertama, hari kedua main, hari ketiga free, hari keempat 5 main ya. Kita akan menjadikan 2 tim itu yang
hampir sejajar begitu, hampir sama kekuatannya. Artinya hari ini bisa kita turunkan tim A, hari besok kita bisa tim B atau mayoritasnya tim B, ya dengan kekuatan yang hampir sama begitu. Itu yang kita harapkan. Nah, itu yang, atau setidaknya tim A ini 50% main di yang kedua kan gitu. Kita udah dari pertama itu fisik itu kan endurance, daya tahan ya, daya tahan. Kemudian udah kita lakukan latihan fisik ya, latihan fisiknya endurance, udah cross country. Di sini juga sekitar 45 menit, 43 menit cross country. Kemudian di pinggir pantai kita masuk kepada strength-nya, agility juga di pantai kemarin, di Pantai Padang. Ya pagi-pagi udah kita lalui tahap-tahapnya kita lalui juga. Ya alhamdulillah lah sekarang fisik pemain ini bisa untuk berlaga 2 kali 45 bisa. Ya peluangnya itu kita tekankan ke pemain bagaimana kita pertama step demi stepnya, kita pertama mengamankan dulu di Sumatera Barat ini, Sumatera Barat. Saya mengingatkan kepada pemain, saya ingatkan setiap pertandingan itu adalah babak final. Artinya apa? Artinya bagaimana pemain ini fokus selama 2 kali 45, fokus dan konsentrasi, bagaimana mereka mengeluarkan semua kemampuannya untuk berlaga di babak demi fase demi fase. Itu yang penting ya. Itu yang penting ya. Jadi semua lawan yang di Sumatera Barat ini kami anggap kuat. Kami tidak kami anggap kuat. Setiap pemain, setiap pertandingan kami anggap itu pertandingan final. Ya karakternya gimana? Saya apakan ke pemain. Pemain itu kerja keras di lapangan, Ya, bagaimana Anda bermain? Ya, menjadikan satu ini 11 jadi satu jadi 11. Itu yang penting. Ya. Pemain ini adalah pemain penyamain tim. Tidak ada yang saya anggap pemain itu pemain yang bintang, pemain yang tidak bagus, tidak ada. Sama, perlakuannya harus sama. Ya, saya tekankan ke pemain, ya bagaimana Anda bermain menjadi satu tim yang kompak. Ya, bagaimana satu tim yang kompak itu akan menjadikan kekuatan yang luar biasa. Itu yang penting. Ya, tidak per individu. Ya, saya terakhir setiap sering saya apakan setiap kali habis latihan saya akan drill itu striker yang ada di PSP itu. Bagaimana membiasakan mereka untuk cetak gol ya dalam keadaan apapun. Mungkin itu dari crossing, mungkin itu dari cutback, mungkin itu dari soloran dan sebagainya. Itu saya apakan, atau volley bagaimanapun itu. Itu yang saya drill terus bagaimana mereka membiasakan itu dalam keadaan begitu ya. Saya harapkan juga begitu. Saya harapkan mereka juga akan harus menambah dengan apanya sendiri begitu. Karena apa? Karena dengan menambah mungkin 15 atau 15 menit mereka menambah latihan sendiri, mungkin akan 15 menit akan terbiasa gitu, Akhirnya akan menjadi kebiasaan, kalau dilakukan terus jadi habit. Jadi bagaimanapun sesulit apapun saya udah merasakan juga kayak gitu dulu. Saya dulu saya harus kadang-kadang saya 3 kali latihan sehari dulu. Saya 3 kali. Begitu saya siap latihan pagi jam 10, siap sarapan, saya tambah lagi, harus menambah lagi. Itu yang kurang dari anak-anak sekarang begitu. Mereka sibuk dengan mungkin dengan sosial media, dengan Google dan sebagainya, tetapi aplikasinya tidak ada begitu. Mereka mungkin di sininya ada ya, tetapi ototnya tidak seimbang dengan kepala begitu. Itu yang harusnya sekarang harus seimbang begitu. Dia lihat di Google, dia lihat contoh, oh begini ya, dia harus praktekkan gitu dengan latihan tambahannya. Itu akan lebih bagus gitu. Kalau dulu kita kan nggak ada apanya, kita dulu mau contoh kemana begitu,
Tidak ada, kita yang berinovasi sendiri begitu dulu. Itu bedanya anak dulu dengan sekarang. Tapi itulah yang saya tekankan kepada pemain PSP, bagaimana Anda harus bekerja keras. Karena keberhasilan itu tidak mudah. Butuh proses yang lebih panjang. Harus dikerjakan berulang-ulang kali, itu yang menjadi suatu kebiasaan. Ya. 65 saya striker. Ya, itu Sarul Amal sangat produktif sama Rory Pranandi. Mereka sangat produktif dua-duanya. Itu yang lebih dominan sekarang. Ada 4 kita punya striker, Sabandi yang dari Medan ya, sama Faisal. Sabandi ini baru cetak 4 atau 3 gol. Faisal berapa gol? Mungkin 2 kali. Berarti sekarang ada 4 striker. 4 striker. Sudah terpenuhi kebutuhan Om untuk sementara untuk Sumatera Barat, oke, untuk kompetisi di Sumatera Barat. Artinya nanti kalau udah ke nasional berarti butuh revisi tuh. Kita lihat dulu perkembangan mereka. Kalau mereka bagus, ya tidak. Berarti sejauh ini untuk Sumatera Barat Om yakin? Oke, saya yakin. Insya Allah saya yakin. Yang sebenarnya begini ya, sebenarnya kita itulah gunanya berjenjang gitu ya. Pembinaan usia muda itu. Situ sebenarnya basic sebagai pemain itu di situ sebenarnya. Saya tekankan ke kepala pelatih ya. Harusnya pelatih yang saya bukan meremehkan dengan yang ada, tidak. Disitulah kalau kita menjadikan pemain basicnya harus kuat dulu begitu. Kuat dulu. Bagaimana kuatnya? Di tekniknya kuat. Oke, fisiknya belum boleh dipisik begitu kan. Tapi dengan attitude-nya, mentalnya harus ditanamkan dari kecil begitu. Kalau Anda sebagai pemain bola begini cara hidupnya begitu. Itu yang harus ditekankan gitu. Jadi kalau dia menjenjang naik, akhirnya dia akan menjadi dewasa sepak bolanya begitu. Itu yang harus kita harapkan. Itu yang kita sayangkan gitu. Jalankanlah kompetisi. Saya mengimbau juga ya, saya nggak Asprof, Askot dan sebagainya. Jalankanlah kompetisi ini walaupun di usia dini itu. Jadi mereka pun gairah begitu, gairah dari anak-anak pun gairah begitu. Dia akan mencontoh, misalnya dia mencontoh Semen Padang. Oh begini ya pemain Semen Padang tuh. Dia akan melakukan juga di kompetisinya dia begitu. Walaupun dia dia melihat. Oh begini ya caranya, cara melatih orang begini ya, oh cara syuting begini ya. Dia akan mengaplikasikan di situ gitu. Tetapi kalau pemain besarnya di kompetisi bukan di latihan. Di kompetisi bukan di latihan. Jadi semakin kompetisi, semakin banyak kompetisi, semakin pemain itu semakin semakin banyak tumbuh begitu. Jadi itu yang kita harapkan, kita sebagai pelatih jalankanlah kompetisi ini dari kelompok umur sampai ke senior kayak Scott ya. Boleh kata nggak ada ya, semua support, pengurus support dengan baik ya. Artinya mereka juga memfasilitasi, contohnya aja mes ini aja. Mana orang lain mungkin nggak sebagus ini mesnya gitu. Ada pakai AC lagi, pakai dengan ruangan yang cukup bagus. Jadi sejauh ini ya boleh katakan kendalanya belum ada gitu. Sarana latihan gimana? Sarana latihan ya akhir-akhir ini aja yang agak mulai karena udah banyak kepentingan di sana gitu. Bulan-bulan pertama hari Selasa sama Jumat nggak bisa dipakai. Sekarang tambah lagi Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu nggak bisa. Selasa, Jumat pakai Raja Wali. Kamis dipakai oleh pordanya di sana, orang-orang kampung di sana kan. Sabtu dipakai oleh Askot. Ya mau tak mau sekarang udah pengurus PSP udah bikin surat ke Dispora supaya memakai di Gor Haji Gosalim. Mudah-mudahan itu bisa terpenuhi dengan segera. Idealnya memang di situ. Idealnya itu kita yang latihan menggunakan lapangan game itu. Idealnya itu dalam seminggu berapa kali? Kita bicara ideal. Idealnya sih
Minimal 2 kali dalam seminggu, minimalnya. Minimal 2 kali seminggu. Ya. Sekarang belum ada. Belum ada. Iya. Iya. Sekarang sekali belum. Lawan Tui Teacher United itu. Friendly ya. Friendly. Pelatihan belum. Pelatihan belum ya. Itu kendala juga kendala sekarang. PSP Padang butuh support dari provinsi. Iya betul. Nah, itu pemakaian lapangannya. Iya harapan kita semua hendaknya kan behind the team itu kan itu menjadikan semua itu jadi satu begitu, mulai dari pengurus, pelatih, asisten pelatih, pembantu umum, dan semuanya lah, ya, semuanya ya harus menyatu begitu, harus satu hati satu kata begitu. Mereka bagaimana PSP ini bangkit lagi. Dan untuk saat ini bagaimana PSP ini naik ke Liga 2 begitu. Jadi tergantung PIC-nya masing-masing lah. Kalau saya sebagai pelatih ya harus fokus melatih bagaimana menjadikan pemain PSP ini lebih bagus. Tentu kalau sarana dan prasarana mungkin ada juga, itu yang kita harapkan ya, stakeholder yang lain. Mungkin siapa PIC-nya saya nggak tahu. Dia yang harus sarana latihannya dia harus mencukupi lah untuk sarana latihannya PSP yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Ada tambah lagi Om? Tambahan nggak ada, semua nggak ada. Karena nggak tahu ada tambahan nih. Iya. Udah komplit ya? Udah komplit. Thank you Om. Iya sama-sama. Pak Yusuf, Coach Delvi. 01